warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delila Permatasari dari kelas 12 MIPA 6, ingin mempresentasikan mengenai 5 pokok, yaitu tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Simak videonya ya, terima kasih. Nah, yang pertama itu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kemajuan atau kejayaan Islam pada masa tersebut. Nah, yang dari segi keilmuannya ini, para ilmuwan terdahulu itu melakukan suatu kontribusi untuk melakukan karya-karyanya dalam bidang keilmu pengetahuan. Di antaranya itu ya filsafat. Filsafat ini itu mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi pada Bani Umayyah kelima, yang berpusatnya itu di Baghdad dengan tokoh terkenal yang bernama Ibnu Rajah. Nah, yang kedua itu ada kedokteran. Di bidang ini tuh sangat luar biasa karena di dalamnya juga terdapat para ahli medis yang tinggalnya itu di wilayah kekuasaan, di wilayah keislamannya. Nah, tokoh terkenalnya itu ya Ibnu Sina, di mana beliau itu pernah menulis judul buku sebanyak 267 buah. Dan yang terkenalnya itu bernama Qanun fi at-Tibb. Kemudian ada fikih, yang dimana ilmu fikih ini yaitu bagian dari keilmuan Islam yang isunya itu mengenai hukum syariat, dengan ditandainya muncul beberapa para ulama dan para imam mahjab. Kemudian ada di bidang ilmu geografi. Nah, ilmu geografi ini pada saat itu Islam ini muncul suatu namanya pertama kali peta dunia. Nah, itu dipelopori oleh Al-Idrisi, dimana juga pada saat itu dibantu oleh Christopher Columbus untuk mengelilingi dunia sehingga menemukan benua Amerika. Nah, dari segi kebudayaan ini juga perkembangannya itu meliputi seperti Masjid Hagia Sophia ini, yang dimana masjid tersebut itu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menceritakan tentang surat-surat dari Utsmaniyah, yang dimana beliau ini itu melakukan suatu jaminan perlindungan tanpa membedakan agama. Nah, kemudian yang kedua itu ada Masjid Sultan Ahmed, yang dimana masjid ini itu terdapat 6 menara yang tahan gempa. Nah, yang kemudian ada di India itu namanya Taj Mahal, dan beberapa masjid-masjid dan universitas-universitas Islam lainnya yang berkembang di mancanegara hingga saat ini. Nah, untuk yang kedua itu di masa kepemimpinan siapa, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini menjadi kemajuan maju dan jaya. Nah, hal itu terjadi pada masa kepemimpinannya Harun al-Rasyid, yaitu pada 170 sampai 193 Hijriah di dinasti Abbasiyah. Pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini sangat berkembang pesat karena di bawah kendalinya Harun al-Rasyid ini beliau menciptakan kondisi pemerintahan yang makmur dan juga tentram, dan sikap adil juga tentunya. Untuk itu beliau menggunakan motivasi dan menggunakan sarana prasarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ditambah lagi munculnya para ilmuwan juga pada kala itu dan para ulama lainnya yang berkontribusi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut. Nah, hal itu juga terjadi pada masa Al-Ma'mun, yaitu adiknya Harun al-Rasyid tersebut. Jadi perkembangan masa kejayaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu terjadi pada masa kepemimpinannya Harun al-Rasyid dan adiknya Al-Ma'mun. Nah, yang ketiga itu apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam? Nah, yang pertama itu kita dapat berpartisipasi dalam memelihara peninggalan sejarah dulu dengan cara mempelajari dan mengambil manfaatnya. Nah, yang kedua itu kita dapat mengambil contoh untuk meneladani sikap dan hasil karya para ilmuwan dan ulama terdahulu. Nah, kemudian kita juga dapat mengambil pelajaran dari kegagalan dan kesuksesan. Nah, kemudian yang keempat itu kita dapat memupuk motivasi untuk belajar dan semangat pantang menyerah untuk meningkatkan prestasi kita. Nah, yang terakhir kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hingga sampai saat ini. Nah, yang keempat itu
di masa kepemimpinan siapa sih Islam ini itu mengalami kemunduran? Nah, Islam mengalami kemunduran itu dimulai dari masa periode pertengahan 1, yaitu 1250 sampai 1500 Masehi yang disebut dengan masa kemunduran 1. Hal itu juga terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Muttaqin, yaitu pada 833 sampai 842 di dinasti Abbasiyah. Karena pada saat itu khalifah ini menjalankan pemerintahannya ini sangat tidak cakap, yaitu dengan dipengaruhinya juga dengan orang-orang Persia dan Turki, yang menjadi adanya konflik internal yang menyebabkan sistem pemerintahan itu menjadi goyah. Kemudian dilanjutkan juga pada masa khalifahnya Hajib Al-Mansur, yaitu pada saat itu pemerintahannya ini tuh mempengaruhi para tentara Andalusia, sehingga mengakibatkan para tentara ini menjadi tidak setia pada pemerintahannya dan juga menimbulkan suatu kekacauan pada kekuasaan di dinasti Umayyah. Selanjutnya hal itu juga terjadi pada Khalifah bi Amrillah, yaitu di mana hal itu terjadinya adanya konflik antara kaum Sunni dan Syiah yang mengakibatkan adanya percekcokan dan pertengkaran antara rakyat dan para penguasa. Nah, yang terakhir itu yang kelima, yaitu apa saja sih faktor-faktor yang mengakibatkan Islam mengalami kemunduran. Nah, yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu munculnya menguatnya materialisme, adanya korupsi, adanya kolusi, dan nepotisme. Untuk faktor eksternal atau faktor dari luarnya itu adanya ketidakpuasan tokoh-tokoh dan intelektual negaranya. Dan yang ketiga itu ada faktor lainnya, yaitu meliputi sistem peralihan dari kekuasaan itu yang tidak jelas, dan juga perdagangan Islam di internasional ini yang mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, tidak adanya ideologi pemersatu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.